Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saril umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ihwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, nabi terakhir, tidak ada lagi nabi selain beliau, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang turut dan taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Baik ihwatu iman rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, bahwa ayat-ayat paket puasa itu turunnya bukan di bulan Ramadan. Tapi ayat-ayat paket puasa itu turunnya di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di sini saya menyebutkannya ayat-ayat. Dan kenapa saya menyebutkannya ayat-ayat? Karena kebanyakan umat muslim seketika ditanya puasa, seketika ditanya Ramadan, mereka itu fokusnya hanya satu. Mereka fokusnya hanya di satu ayat saja, yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 saja. Padahal kurikulum Ramadan itu satu paket ihwatu iman. Dari ayat 183 sampai ayat 187 Quran Surat Al-Baqarah. Dan itu diturunkannya bukan di bulan Ramadan, tapi itu diturunkannya di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Ihwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai keistimewaan Ramadan. Baik, kalau kita berbicara tentang Ramadan, ihwatu iman rahimakumullah, Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kemudian Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan itu adalah bulan untuk menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu adalah menjalankan ibadah saum atau menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala, ihwatu iman rahimakumullah, itu menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berbeda dengan bulan yang lainnya. Jadi Allah itu menjadikan bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang lainnya. Apa yang jadi perbedaan? Yang jadi perbedaannya itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Qur'an. Di ayat Qur'annya dikatakan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ihwatu iman rahimakumullah, menurunkan Al-Qur'an secara utuh itu pada malaman Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Qur'an. Ya, disebut juga bulan Syahrul Qur'an. Nah, maka dari itu ihwatu iman rahimakumullah, kita seorang yang beriman, kita orang muslim, pada bulan Ramadan ini, yuk marilah kita perbanyak interaksi kita dengan yang namanya Al-Qur'an. Ya, badai maca, badai menghafal atau mentadaburinya. Yang jelas di bulan Ramadan ini
kita bermesra-mesraan dengan yang namanya Al-Quran. Kita jangan sampai jauh dengan yang namanya Al-Quran. Quran harus sering kita dekati. Quran harus sering kita baca. Quran harus bisa kita hafal. Quran harus bisa kita tadaburi. Kenapa? Karena Al-Quran itu ihwatu iman rahimakumullah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Nah, ini terbukti di Quran surat Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung tentang nikmat. Ya. Jadi nikmat yang pertama itu adalah Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Selain dari bulan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan juga itu adalah Syahrul Tarbiyah, yaitu bulannya pendidikan. Nah, artinya pada bulan Ramadan ini kaum muslimin itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus buktikan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mendidik langsung. Kita harus bisa menjadi pribadi yang baik. Kita harus bisa menjadi pribadi yang berkualitas Islami. Kenapa kalau tidak? Bisa jadi ibadah Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kemudian ihwatu iman. Yang ketiga bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan syahrul ibadah. Bulannya ibadah. Nah, artinya pada bulan Ramadan ini aktivitas ibadah kita harus ditingkatkan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajibnya mungkin kita yang biasanya telat misalkan dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah sholat misalkan. Nah, di bulan Ramadan ini kita berusaha sholatnya tepat waktu. Yang sunnahnya, misal sholat duhanya kita baru hanya bisa melaksanakan 2 rakaat, kita tambah menjadi 4 rakaat. Kita tambah menjadi 6 rakaat sampai kita bisa menambah sampai 12 rakaat. Karena apa ihwatu iman? Kenapa itu harus dilakukan di bulan Ramadan? Karena dengan meningkatnya ibadah, dengan meningkatnya keimanan kita, dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun ya bisa dibilang bisa meningkatkan semangat kita untuk mencegah dari yang namanya kemaksiatan. Maka nantinya selesainya bulan Ramadan, tingkat disiplin kita untuk menjalankan perintah kepada Allah, untuk menjalankan ibadah kepada Allah, ya, dan menjauhi segala larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin baik. Kenapa? Karena kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tidak berani untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Nah, maka ihwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkat keimanan kita bisa meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nantinya kita menjadi orang yang bertakwa seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Ihwatu iman rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah dari diri saya pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya dari saya mohon dimaafkan. Ihwatu iman rahimakumullah, saya tutupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.